Selamat malam masyarakat Papua Selatan, kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Malam hari ini saya sudah bersama-sama dengan ketiga narasumber kita, anak-anak muda yang begitu luar biasa tentunya. Di sini sudah ada Mikael Miguel Rahayaan, maaf kalau salah ya, nanti bisa diperkenalkan ulang ya, atau bisa disapa Rizky Rahayaan yang merupakan Ketua Ikatan Mahasiswa KEI Merauke 2021-2022. Selamat malam Ketua. Malam Kakak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Oke, dan di sini juga kita sudah bersama-sama dengan Petrus Mikael Fernando Renyut atau biasa disapa Nando Renyut yang merupakan mahasiswa manajemen Musamu semester 7. Selamat malam Nando. Selamat malam Kak. Oke, Nando boleh menyapa masyarakat Papua Selatan. Selamat malam. Iya, dan di sini juga sudah ada bersama-sama dengan kita Nona yang begitu cantik ya. Adik Alma Rahail yang merupakan penanggung jawab usaha dana pada kegiatan ataupun event EVAF Naik ini ya. Selamat malam Nona Alma. Malam Musi, malam semua. Iya, dan malam hari ini tentunya kita akan berdiskusi dengan ketua maupun panitia dalam rangka persiapan kegiatan EVAF Naik yang ke-7. Dan ini tentunya sudah tidak asing lagi ya untuk warga masyarakat Kota Merauke tentunya, karena ini event yang memang saya lihat rutin ya yang dijalankan oleh teman-teman Ikatan Mahasiswa KEI Merauke. Tanpa membuang waktu lagi, kita akan berdiskusi dulu dengan ketua ya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sehingga kita ingin mengenal lebih jauh lagi apa itu IMKEI, Ikatan Mahasiswa KEI Merauke. Oke baik, terima kasih sudah. Sebelumnya Ikatan Mahasiswa KEI Merauke adalah ikatan yang berbasis kebudayaan yang berdiri pada tahun 2012 dan sudah eksis selama 10 tahun, dan akhir ini saya menjadi ketua Ikatan Mahasiswa KEI Merauke di masa periode 2021-2022 yang sudah eksis selama 10 tahun. Untuk itu Ikatan Mahasiswa KEI ini dia berlandaskan falsafah Aini Ain yang berlandas bahwa pemuda-pemudi yang ada di KEI, yang ada di Merauke, terutama pemuda KEI Merauke atau mahasiswa yang punya semangat untuk mengembangkan kebudayaan alto kultur yang ada di KEI yang dibawa oleh mahasiswa KEI yang ada di KEI, dibawa ke Merauke untuk mengembangkan hal itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang pengenalan Ikatan Mahasiswa KEI yang berjalan sudah 10 tahun ini. Dan yang ingin saya tanyakan lagi ke Ketua IMKEI ya, apakah mahasiswa KEI ini yang dimaksud adalah mahasiswa yang di Musamu saja, ataukah ini memang seluruh mahasiswa KEI yang ada di kampus-kampus lainnya yang ada di Kota Merauke ini Ketua? Terima kasih ya. Mungkin langsung menjawab pertanyaan. Untuk Ikatan Mahasiswa KEI sendiri, dia bukan saja ada di Universitas Musamu Merauke, tetapi sudah Ikatan Mahasiswa KEI Merauke ini dia mewadahi 11 kampus yang ada di yang ada di Kabupaten Merauke. Gitu sih. Dan ini tentunya mahasiswa yang dari KEI datang dan juga yang lahir besar ya. Iya. Saya pikir ini bagus sekali, apalagi anak-anak KEI yang memang sudah berdarah campur, yang sudah lahir besar di sini. Dan kayaknya bukan bilang semua, tetapi memang ada yang memang belum terlalu mengetahui tentang budaya KEI, dan ini memang merupakan wadah yang baik. Begitu Ketua tujuannya ya? Iya, begitu ya, salah tujuannya. satunya pastinya. Nah, untuk visi misi IMKEI sendiri itu seperti apa? Mungkin di kesempatan kali ini Ketua juga bisa berbagi untuk kita semua. Untuk visi dari Ikatan Mahasiswa KEI Merauke, dia adalah wadah yang mewadahi semua Ikatan Mahasiswa KEI Merauke. Untuk misinya, dia Ikatan Mahasiswa KEI Merauke berdiri atas landasan semangat, dan juga dia bergerak untuk bagaimana mewadahi atau untuk Ikatan Mahasiswa KEI ini dia berkembang secara organisasi maupun secara basis, mungkin itu. Secara organisasi dan basis ini artinya memang ada
program-program ya, ada Iya, ada tujuan program. visinya anak-anak KEI, mahasiswa yang bisa mengenal budaya KEI itu sendiri. Kemudian memang program-programnya. Nah, salah satunya mungkin dengan diselenggarakannya kegiatan EVAF Naik ini ya Ketua. Iya, gitu. Wah, oke Ketua, terima kasih ya. Terima Kita kasih. sudah mendengarkan penjelasan dari Ketua IMK. Untuk itu bagi anak-anak muda KEI yang sudah kuliah jangan sampai tidak bergabung, karena kalau kontra gabung kok rugi sekali, begitu Ketua. Iya, betul. Iya, di sini juga sudah ada, kita punya Ketua Panitia. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ketua IMK. Kita akan melangkah lagi memberikan pertanyaan ke Ketua Panitia kali ini ya. Ketua Panitia Bung Nando, Nando Renyut. Semester akhir ya, Musamus ya. Semester 7. Semester 7. Oke, pertanyaan yang ingin saya berikan untuk Ketua Panitia, tema kegiatan EVAF Naik kali ini tuh temanya apa? Ya, baik, terima kasih. Tema EVAF Naik yang ke-7 ini temanya Itwait Teblo Ubanduran, yang artinya kita hidup sejujur-jujurnya dan maju berjalan tegak lurus. Seperti begitu. Apa makna ya? Saya temanya ini memang sangat menyentuh hati ya. Maknanya nih apa nih? Sampai bisa disepakati, dipilih untuk mengambil tema itu tuh Ketua. Ya, baik. Makna dari tema ini bahwa kita yang datang dari sana dan kita yang lahir dari sini semua punya tujuan dan maksud bahwa ketika kita merantau, kita mendiami tempat ini, kita harus berjalan sesuai dengan aturan dengan adat istiadat yang sudah berlaku di kampung halaman, seperti begitu. Dan untuk berjalan tegak lurus, bahwa kita harus tetap maju terus, seperti begitu. Wow, memang apalagi dengan kemajuan bangsa saat ini, kita ada di era globalisasi, perkembangan zaman, jangan sampai mahasiswa juga melupakan ya identitas budayanya ya, sehingga memang ini sangat menarik sekali kegiatan ini dilakukan ya. Nah, untuk kegiatannya nanti ini, konsep kegiatannya ini seperti apa? Karena memang sudah heboh juga ya. Saya sering lihat di Libra, teman-teman mahasiswa IMK ini ada apa ya? Iya, jualan tiket. Kemudian memang di media-media sosial juga udah viral ya untuk kegiatannya. Nah, konsepnya itu seperti apa? Ketua boleh menjelaskan? Konsep EVAF Naik yang ke-7 ini diselenggarakan selama 2 hari. Pada tanggal 17 November dan 18 November. Untuk hari pertama pada tanggal 17 November itu diselenggarakan dengan pegelaran budaya. Di dalam pegelaran budaya ini itu ada festival di mana kita orang KEI itu menampilkan budaya-budaya yang ada di Merauke sini. Mulai dari tari-tarian, drama, dan juga ada lagu-lagu daerah yang akan kami tampilkan di Kota Merauke sini. Terus untuk yang hari kedua pada tanggal 18 November itu ada konser yang akan kami datangkan bintang tamu, yaitu Justin Aldrin dengan Toton Karibo, seperti begitu. Kenapa sampai harus Justin Aldrin dan Toton Karibo nih? Tapi mereka yang viral-viral itu ya di TikTok, mungkin karena supaya bisa menarik ya. Lagi tren ya, wah, luar biasa. Nah, untuk pegelaran budayanya ini tadi saya tertarik sekali disampaikan bahwa nanti akan ada memunculkan tarian, kemudian juga lagu-lagu daerah ya. Nah, kalau boleh tahu, boleh dong Ketua Panitia bisa menyanyikan atau apa ya? Lagu-lagu daerah mana nih yang dari KEI yang memang KEI ini kan luas juga tentunya, KEI besar, KEI kecil, tetapi lagu yang memang menyatukan KEI keseluruhan ini lagunya apa ya? Bocoran boleh ya? Tanah Fatnim ya. Tanah Fatnim. Boleh dinyanyikan sedikit liriknya? Iya, liriknya. Ning nuhu tanat sus beb oe tanat larva nimnu nanan bewak boya auduil tilit itning nuhu. Seperti begitu. Artinya apa nih? Untuk artinya Kakak. Iya, mungkin Kak Alma atau Ketua, atau itu jadi PR ya supaya memang hari H nanti. Iya, karena tentunya nanti bukan hanya mahasiswanya tapi pemudanya juga, dan tentunya orang tua-tua juga akan hadir ya, sehingga momen ini sangat baik.
Jadi buat mahasiswa K, anak-anak muda di luar sana yang memang sering mendengar lagu ini tapi belum mengetahui artinya, kamu harus datang supaya bisa belajar. Memang luar biasa konsep kali ini. Oke, untuk persiapan panitianya sendiri sudah seperti apa, sejauh mana? Untuk persiapan panitia sendiri ya sampai saat ini mungkin bisa dikatakan bahwa 60% ya. 40% itu pada saat hari hanya suksesnya kegiatan seperti begitu. Untuk panitia sendiri yang sudah berjalan itu ada beberapa seksi yang sudah berjalan, mulai dari seksi acara, usaha dana yang terlebih khususnya yang paling urgent. Karena memang harus ada dana ya. Harus ada dana. Dan saya lihat juga ini mahasiswanya ini mandiri, mandiri sekali nih. Karena ada brosur-brosur, ada penjualan tiket, basar juga ya. Sudah berapa lama persiapan dari panitia sendiri? Untuk waktunya mulai pembentukan panitianya itu dari bulan Oktober, ya awal bulan Oktober sampai saat ini seperti begitu. 1 bulan ya. 1 bulan. Tapi luar biasa mendatangkan artis dari luar dalam waktu 1 bulan. Ini memang semangat Patimuranya ya. Anak-anak Malukan, anak K. Oke, kita melangkah lagi ke Nona Alma. Tadi Nona Alma selaku penanggung jawab untuk usaha dana, ketua panitia sendiri sudah langsung bilang memang yang urgent. Nah, urgentnya ini seperti apa nih Nona Alma? Jadi ini kan dari pertama kali sekali EVAF Night dilaksanakan tahun 2015 sampai ini sudah yang ke-7, itu memang setiap pelaksanaan itu selalu swadaya mahasiswa KI sendiri. Nah, kenapa usaha dana menjadi sesuatu yang paling urgent? Karena memang dalam kegiatan hari ini 2 hari, kemudian dalam kondisi yang kita swadaya itu membutuhkan dana yang sangat besar sekali, 100 ke atas. Jadi memang upaya-upaya yang dilaksanakan selain penjualan tiket, tentu saja sebagai anak-anak KI kita tidak pernah melupakan budaya-budaya asli seperti badendang. Kalau untuk basar, kita tidak melakukan basar ya Usi, karena kita lebih fokus ke badendang. Jadi mengunjungi rumah-rumah orang tua sambil menyanyikan lagu-lagu daerah untuk seperti jalan yelim, istilahnya seperti itu. Oh, jadi memang tidak ada basar makanan dan sebagainya, tetapi memang mengunjungi ya badendang, jalan yelim. Boleh disampaikan lagi lebih detail mungkin, karena Usi sendiri belum terlalu paham nih, dan memang ini kesempatan yang baik untuk kita belajar budaya ya. Jadi setiap kali kita persiapan pagelaran budaya itu biasanya kita melaksanakan jalan badendang. Jalan badendang ini seperti membawa alat-alat musik yang ada di depan. Ada ya. Kalau itu boleh tahu namanya apa nih? Itu namanya tifa. Tifa ya. Nanti ada tifa, terus ada gong, ada suling. Nah, kita membawa tifa, kemudian kita menyanyi lagu-lagu gandong, terus lagu-lagu Tanat Fatnim, terus ada lagu-lagu Ditsosoy dan lagu-lagu lainnya. Kita mengunjungi orang-orang tua, kemudian menyanyikan lagu sambil mengetuk pintu rumah mereka. Jadi setelah mereka keluar, biasanya orang tua-tua kayak itu mereka paham kalau misalnya kita bawa kamboti. Jadi kamboti itu ada satu wadah itu dibuat dari daun kelapa. Daun kelapa ya. Anyaman daun kelapa. Jadi digantung di perempuan biasanya yang bawa kambotinya. Terus kita mengetuk pintu sambil menari-nari di depan pintu. Jadi setelah mereka lihat kita membawa kamboti begitu, biasanya mereka isi uang di atas piring. Nah, uang di atas piring itu yang mereka masukkan ke dalam kamboti. Biasanya perjalanan badendang itu kita lakukan jalan kaki. Jalan kaki dari ujung kompleks ke ujung kompleks, dari ujung misalnya dari ujung kota ke ujung kota, itu semuanya dilakukan jalan kaki. Wow, jadi yang memang memakai kamboti ini memang perempuan ya. Perempuan. Dan itu sudah sudah dengan aturannya ya, tidak bisa laki-laki tradisinya. Terus kalau untuk pukul tifanya dan sebagainya itu perempuan juga atau laki-laki ya? Laki-laki. Kalau untuk pukul alat musiknya laki-laki yang pukul alat musik. Jadi biasanya laki-laki barisannya kita nih Usi, kalau badendang laki-laki jaga di depan, kemudian perempuan di tengah, nanti ada laki-laki lagi yang jaga di belakang. Jadi betul-betul menampilkan simbolis bahwa kita betul-betul anak adat yang jalan gitu. Ini menarik. Kenapa sampai perempuan ini di tengah itu seperti dilindungi ya? Laki-laki di depan dan di belakang. Maknanya ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Tentunya kita tidak pernah terlepas dari urusan-urusan adat yang laki-laki ini melindungi 2 hal, yaitu batas tanah dan saudara perempuan. Nah, implementasi penjagaan perempuan itu betul-betul diinterpretasikan di Ikatan Mahasiswa Merauke. Dalam semua kegiatan, dalam semua perjalanan, perempuan selalu di tengah. Selalu ada laki-laki di kiri, kanan, belakang, depan. Seperti itu. Saya merinding juga ya, dan memang anak-anak
mahasiswa K ini menerapkan ya, sehingga memang tadi tidak hilang tradisi adat istiadat budaya dari K, sekalipun memang ada di tanah rantau ya dengan ain tadi ya. Nah untuk kegiatan selain badendang untuk ini memang tradisi juga ya. Selain itu kan nanti ada mendatangkan dua artis Iya. ini. Nah, ini. Upaya pendatangan artis ini sebetulnya kita kaget tapi betul-betul ambil resiko yang kita belum pernah ambil sebelumnya. Karena yang pertama kita swadaya, kemudian memang keinginan dan kerinduan semua ikatan mahasiswa KM Merauke untuk mendatangkan artis yang mereka tunggu-tunggu, yaitu Kak Justin dan Kak Toton. Nah, untuk itu karena kita swadaya, kita menjual tiket Usi. Kita menjual tiket. Jadi itu ada beberapa jenis tiket. Ini ya tiketnya ya. Tiketnya ini nanti biasanya brosurnya ini kita baru mau bagi, kemudian pamflet-pamflet sama balihonya juga kita baru mau pasang. Nah, dalam brosur ini ada jenis-jenis daftar tiket. Yang pertama tiket VIP. Tiket VIP itu harganya 300.000. Itu fasilitasnya semua orang yang bisa membeli tiket VIP mereka akan diperlakukan dengan jalur khusus, duduk di bawah panggung, kemudian mendapat snack dan mereka bisa temu fans. Setelah itu untuk ada yang jenis kedua lagi, itu namanya tiket premium. Tiket premium tuh harganya 100.000. 100.000 tuh fasilitasnya mereka cuma dapat kursi aja. Terus ada lagi fasilitas yang harganya 25.000. Walaupun cuma berdiri tapi mereka dapat kesempatan untuk undian gratis. Begitu. Undian gratisnya nih untuk apa? Bisa foto mungkin atau Undian gratisnya itu nanti ada voucher-voucher dari sponsor-sponsor seperti treatment, kemudian makan gratis, hotel gratis. Terus nanti ada undian-undian berhadiah seperti sepeda dan lain sebagainya gitu. Wah, berarti memang kita lihat tadi dikatakan dari adik Alma, Nona Alma, bahwa ini memang mendatangkan artis dari luar selain kegiatan yang memang menumbuhkan atau menonjolkan budaya K, tapi dengan menghadirkan ini tantangan ya. Tapi di sini kita sudah dengar bahwa nanti ada voucher dan sebagainya. Berarti memang ini kita melihat bahwa muda-mudi K ini siap ya, sekalipun tidak tahu di depan seperti apa, tapi tadi dengan simbol perempuan di tengah, kemudian ada laki-laki di samping kiri kanan, itu akan menjadi kekuatan tentunya ya. Nah, untuk membeli tiketnya ini sendiri bisa menghubungi siapa atau mungkin ada akun media sosial dari Ikatan Mahasiswa K? Ya, kalau akun media sosialnya sendiri teman-teman bisa menghubungi di Facebook IMK Merauke, di Instagram juga @IMK Merauke. Kemudian ada beberapa kontak person yang kita terakan di pamflet-pamflet yang kita sebar. Selain itu, ada juga poster padu resmi yang kita jual di Libra setiap jam 6 sore. Setiap jam 6 sore setiap hari atau Setiap di hari-hari tertentu? Setiap hari ya. Setiap hari. Poster padunya juga sudah ada. Nah, untuk orang tua nih. Nah, ini kan anak-anak muda yang bergerak, mahasiswa, keterlibatan dari teman-teman Fatnim, pemudanya, lalu untuk orang tua K ini seperti apa? Kalau untuk kakak Fatnim tentunya kita menggunakan filosofi kakak sayang adik ya. Jadi mereka selalu berdiri di belakang adik-adik mahasiswa yang tentunya walaupun di belakang layar mereka siap membackup semua informasi untuk link-link pengantaran proposal dan lain sebagainya. Sedangkan untuk orang tua sendiri tentunya tidak terlepas dari ikatan keluarga KM Merauke Usi. Karena orang tua dalam kondisi apapun mereka selalu menjadi rumah pulang untuk anak-anak. Jadi mereka selalu siap. Ini juga ada rencana untuk kita rapat terbatas lagi dengan orang tua kemungkinan hari Sabtu. Jadi kita koordinasi antara orang tua dengan kakak-kakak itu sangat baik sekali begitu. Jadi sangat mengikat ya persaudaraan ini dari yang baru bertumbuh sampai yang sudah orang tua juga sangat kokoh ya, ibarat pohon ya, dari masih kecil sampai besarnya tuh ada itu sebagai kekuatan ya. Nah, untuk ketua panitia dengan melihat kerjanya dari usaha dana sejauh ini, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, penawaran juga ke teman-teman mahasiswa K yang mungkin belum bergabung dengan IMK sendiri, ataupun orang tua K yang belum terlibat dalam ikatan mungkin yang lagi menyaksikan live kita ya. Karena kita live bukan hanya dari Merauke yang menyaksikan, tapi teman-teman dari Bovendigul, Asmat, Mapi juga menyaksikan live kita. Mungkin dari wilayah lainnya di luar Merauke mau terlibat, tapi karena kendala transportasi ataupun jarak, ada nomor rekening mungkin atau apa bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih. Untuk saudara-saudara semua yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami, di tempat ini terbuka untuk saudara-saudara dorang
untuk berkumpul bersama-sama kami untuk sama-sama menyukseskan kegiatan ini. Untuk penjualan tiket, teman-teman nanti bisa lihat di link-link yang sudah dibagikan kepada akun-akun media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga ada WhatsApp yang sudah dibagikan oleh teman-teman saudara-saudara dong di Ikatan Mahasiswa KEI Merauke ini. Mungkin itu saja yang bisa saya Iya. sampaikan. Untuk ketua lagi, ketua IMKEI. Untuk anak-anak muda Ikatan Mahasiswa KEI Merauke yang belum terlibat dalam kegiatan ini adalah eventnya kita, kebudayaannya kita. Mari dan datang kita sukseskan kegiatan kita di tahun ini dan tahun-tahun berikut yang akan mendatang. Untuk tiket yang akan dijual dan dipromosikan melalui media sosial yang dari Ikatan Mahasiswa KEI Merauke, yaitu ada Facebook dan juga Instagram, dan juga brosur atau pamflet yang sudah tersebar di media sosial. Teman-teman bisa melihat kontak person yang tertulis di situ atau tertara. Teman-teman bisa langsung kontak di situ untuk membeli tiket. Mungkin itu saja. Iya. Ada satu pertanyaan terakhir lagi dari saya untuk ketua panitia maupun ketua umum dan adik Alma. Apakah event ini tertutup untuk mahasiswa KEI saja atau anak-anak KEI saja, ataukah terbuka untuk semua basudara yang ada di Merauke? Baik sih. Ikatan Mahasiswa KEI ini dia tidak menutupi untuk semua orang untuk datang belajar. Siapapun yang datang ingin belajar di Ikatan Mahasiswa KEI, pintu selalu terbuka untuk mereka yang bukan saja orang KEI, tetapi suku-suku lain bisa datang untuk belajar di Ikatan Mahasiswa KEI Merauke. Dan event EVAF Naik, dia tidak dia bukan saja yang diselenggarakan bukan anak-anak KEI, tetapi semua suku yang ada di Kabupaten Merauke. Mungkin itu sih. Iya, ketua panitia bebas ya. Ya, untuk festival EVAF Naik ini terbuka untuk siapa saja yang mau datang untuk melihat, menonton budaya Nusantara, terkhususnya pada kepulauan KEI, seperti begitu sih. Iya. Untuk adik Alma, ini kan kegiatannya nanti 2 hari nih, 17 November dan 18 November. Apakah tiket ini berlaku tanggal 17 dan tanggal 18 atau seperti apa nih adik Alma? Kalau untuk tanggal 17 kita sekaligus mengundang seluruh masyarakat Merauke untuk hadir bersama-sama dengan kami menyaksikan pagelaran budaya KEI pada tanggal 17. Kemudian tanggal 18 kalau misalnya mau datang bisa berbayar, itu pakai tiket berbayar gitu. Jadi memang teman-teman untuk datang yang melihat tradisi budaya KEI, siapa saja boleh hadir. Ini minta maaf. Aduh. Dan memang selain ini di sini juga nyaman ya. Iya, Usi, makanya banyak binatang. Ini kayaknya memang bersemangat sekali. Jadi untuk semua. Oke, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk hadir. Oke. Nah, ini kita sudah punya, ini bisa di ini sedikit. Oke, duduk aja ya. Dan ini kain merah ya. Iya, Usi, kain merah. Ini ada artinya kok di si dogi kecil ini dipakaikan kain merah juga ya? Jadi biasanya istilah kepemilikan itu ditandai dengan kain merah, Usi. Jadi Wah. kalau anjing ini tidak mungkin hilang orang dan tidak mungkin curi kalau sudah pakai kain merah. Biasanya Wow, begitu. luar biasa ya. Tradisi KEI ini luar biasa sekali. Dari memang orang tuanya, anak-anak muda, sampai mahasiswa, bahkan hewan peliharaan pun ada tanda ya. Iya. Tadi saya lihat merah ini kan berani, tapi ternyata memang ini sebagai bentuk kepemilikan ya. Jadi tadi kita agak sedikit ini karena memang ternyata anjingnya ini mau digendong sama ketuanya nih. Itu sudah digendong jadinya aman. Oke, jadi tanggal 17 dan tanggal 18 jangan lupa untuk teman-teman semua bisa hadir. Lalu untuk basudara semua juga yang mau melihat tradisi budaya, terutama memang kalau ada anak-anak yang suka kebudayaan, anak-anak pariwisata, Putri Papua Selatan juga, Miss kampus semua jangan lupa untuk hadir dan terlibat ya. Iya. Oke, sebelum kita menutup acara kita, mungkin akan ada closing statement, diturunkan aja. Closing statement terakhir dari ketua,
kemudian nanti dilanjutkan adik Alma. Duh, anjingnya. Dikeluarkan ya dulu. Baik Usi, untuk closing statement untuk malam hari ini, terima kasih untuk podcast Talkshow Papua Selatan Talkshow berbicara. Papua Selatan. Talkshow Papua Selatan berbicara. Oke Usi, baik. Terima kasih untuk Usi juga yang sudah memberikan ruang buat kami, Ikatan Mahasiswa K Merauke serta panitia EVAF Naik yang ke-7 untuk kata-kata mungkin terakhir. Kita berdiri di atas tanah ini, kita berkembang dan juga makan. Teman-teman jangan pernah malu atau sungkan untuk datang ke Ikatan Mahasiswa K Merauke, terutama untuk belajar, itu yang paling utama. Iya. Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Wah, luar Mungkin biasa, begitu. luar Terima biasa kasih. ya semangatnya ketua nih, kita harapkan memang akan menurunkan semangat juga untuk ketua-ketua berikut ya, Baik, Gusti. generasi Terima yang kasih. selanjutnya. Oke, silakan ketua panitia. Baik, untuk saudara-saudara semua yang ada di luar sana yang belum sempat terlibat, belum sempat hadir di rumah ini, pintu ini terbuka untuk siapapun. Mari pulang, datang, kita baku rangkul, kakak sayang adik, adik sayang kakak. Iya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Nona Alma. Kerinduan mahasiswa tidak punya uang tetapi hanya punya semangat. Untuk itu kami mengundang seluruh masyarakat Merauke untuk bisa datang dan menghadiri pagelaran budaya KI pada tanggal 17 jam 5 sore. Iya, terima kasih untuk Ketua IMK, Ketua Panitia, dan juga Nona Alma. Untuk semua basudara di luar sana, Baranran dan Fatfat, laki-laki atau perempuan KI, jangan lupa untuk hadir karena ini merupakan kegiatan yang begitu luar biasa. Kita dapat belajar dan kita dapat menjalin hubungan kekeluargaan itu bukan hanya dari orang KI saja, tetapi untuk semua yang ada di atas bumi Anima. Dari tempat ini saya Elsie Titi Halawa dan ketiga narasumber pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.